Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainah Sabrini dengan NPM 1904-1110-128. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Komputer, Universitas Syah Kuala. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang induksi matematika, di mana induksi matematika ini adalah salah satu metode untuk membuktikan kebenaran suatu proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Penggunaan induksi matematika ini, langkah-langkah pembuktiannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan basis induksi dan langkah induksi, yaitu hipotesis induksi. Langsung saja kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu buktikan bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n kali n tambah 1 per 2. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, maka perlu ditunjukkan bahwa P1 adalah benar atau yang disebut dengan basis induksi tadi. Kemudian yang kedua yaitu jika Pn benar, maka P kali n tambah 1 juga benar untuk semua n lebih besar atau sama dengan 1. Maka di sini jika Pn-nya kita jabarkan ke dalam bentuk matematikanya yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah n sama dengan n kali n tambah 1 per 2. Maka langkah yang pertama yaitu kan basis induksi. Jadi di basis induksi ini kita perlu membuktikan bahwa P1 itu adalah benar. Maka Pn tadi diubah menjadi P1 karena n-nya sama dengan 1. Kemudian kita ubah jadi P1, kemudian yang n ini kita ubah menjadi 1. Jadi 1 dikali 1 tambah 1 per 2 hasilnya sama dengan 1. Kemudian di langkah induksi ini berisi asumsi atau hipotesis induksi yang menyatakan bahwa pernyataan Pn ini adalah benar. Kemudian cara membuktikannya bahwa jika Pn benar, maka Pn tambah 1 itu juga benar untuk semua n lebih besar atau sama dengan 1. Maka langsung saja pada langkah induksi ini kita jabarkan Pn tambah 1 itu menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah n tambah n tambah 1. Kenapa di sini n tambah 1? Karena kita lihat di contoh yang pertama ini 1 tambah 2. Jarak antara 1 ke 2 itu sama dengan plus 1. Kemudian dari 2 ke 3 juga plus 1. Maka dari n ke angka selanjutnya juga plus 1. Atau dapat juga kita misalkan misalnya di sini n-nya itu sama dengan 7 misalnya. Maka untuk angka selanjutnya kan 8. Maka di sini kita buat n tambah 1. Misalnya di sini 7 berarti di sini 7 tambah 1 sama dengan 8 gitu. Sama dengan n tambah 1 dikali n tambah 1 tambah 1 per 2. Yang n tambah 1 ini dari Pn tambah 1 ini ya, karena kan tadi Pn. Kemudian dirubah menjadi n tambah 1. Maka di sini n tambah 1. Kemudian yang n tambah 1 ini juga dari n yang diketahui di sini. Kemudian tambah 1 per 2 ini dari soalnya ya, tinggal dimasukin aja. Pada slide berikutnya sudah kita dapatkan nilai yang sebelumnya jika Pn dijabarkan itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah n itu sama dengan n dikali n tambah 1 per 2. Kemudian tadi kita dapatkan basis induksinya yaitu P1 itu sama dengan 1. Kemudian langkah induksinya juga kita dapatkan Pn tambah 1 itu jika dijabarkan menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah n tambah 1 sama dengan n tambah 1 dikali n tambah 1 tambah 1 per 2. Maka bisa kita lihat ya di ruas kiri atau yang ini
ini ruas kiri yang ini, kita lihat di bagian 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya dan tambah N ini, itu sama dengan PN yang dijabarkan. Ya kan, sama kan? Nah, karena sama, maka bisa kita ganti pada ruas kiri yang bagian 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah N ini menjadi ini. N dikali N tambah 1 per 2. Kita ubah dia menjadi N dikali N tambah 1 per 2. Kemudian ditambah dengan N tambah 1 ya. Kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan perkalian distributif pada persamaan ini. Kemudian kita dapatkan hasilnya N tambah 1 dikali N per 2 ditambah 1. Kemudian kita samakan penyebut sehingga mendapatkan hasil N tambah 1 dikali N per 2 ditambah 2 per 2. Kemudian hasilnya yaitu N tambah 1 dikali N tambah 2 per 2. Nah, pada di sini kita jabarkan aja lagi, duanya kita jabarkan lagi, sehingga menjadi N tambah 1 dikali N tambah 1 tambah 1 dibagi 2. Nah, setelah kita mendapatkan hasil yang terakhir, kita lihat bahwa ini hasil dari ruas kiri ini bernilai sama dengan ruas kanan. Ruas kanannya yang ini tadi. N tambah 1 kali N tambah 1 tambah 1 per 2. Sama kan hasilnya? Maka karena kedua langkah tersebut sama atau benar, maka terbukti bahwa PN itu adalah benar. Mungkin cukup ini saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.